Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Kru. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil kali titik atau dot product. Sebagai ilustrasi, jika kita punya vektor U dan V, maka ada beberapa kondisi terkait dengan posisi vektor U dan V. Apabila kita lihat vektor U dan V dengan inisial point yang sama, yaitu di titik pusat 0,0, maka akan terbentuk sudut di antara dua vektor ini. Kita sebut saja sudutnya adalah theta. Bisa jadi sudutnya adalah sudut lancip, ya. Kemudian sudut tumpul, di mana theta-nya ini, kalau kita lihat, ini berada di antara 0 sampai pi. Nah, sehingga ini yang motivasi munculnya definisi dot product. Jika U dan V, vektor-vektor letak 0 di R2 atau R3, dan theta sudut antara U dan V, maka hasil kali titik, biasa kita sebut juga hasil kali dalam Euclides, dari U dan V dinotasikan dengan U dot V atau U titik V, dan didefinisikan oleh U dot V sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta. Nah, jika U-nya sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0, maka U dot V akan sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, tentukan hasil kali titik dari vektor-vektor pada gambar di samping. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka kita bisa melihat komponen vektor U adalah 0,0,1, kemudian komponen vektor V 0,2,2. Nah, kemudian sudut di antara dua vektor ini, theta sama dengan 45 derajat. Maka dengan menggunakan rumus U dot V tadi, yang berhubungan dengan sudut theta, maka kita cari terlebih dahulu norm dari U, artinya adalah 1, ya, norm dari U, akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, kemudian norm V, akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, jadinya akar 8 sama dengan 2 akar 2. Sehingga kita cari cos theta, kita tahu cos theta cos 45 derajat sama dengan 1/4 akar 2 atau setengah akar 2, sehingga kita bisa menghitung U dot V-nya, yaitu sama dengan norm V dikali cos theta, artinya 1 dikali akar 8 dikali 2 akar 2 dikali 1/4 akar 2, atau sama dengan 2. Nah, sekarang misal kita punya vektor U dan vektor V, kemudian sudut diantaranya adalah sudut theta, di mana vektor U ini terminal poinnya terletak pada titik P dengan koordinat U1, U2, U3, dan terminal vektor V, Q, ya, di titik Q dengan titik koordinatnya V1, V2, V3. Nah, maka kita bisa mencari, ya, di sini ada vektor PQ, ya, ada vektor PQ di situ. Ya, ini komponen-komponen vektor U, kemudian ini komponen-komponen vektor V, sehingga kita bisa mencari norm U dan norm V nanti, dan kita juga bisa menghitung norm dari PQ. Nah, berdasarkan hukum kosinus, ya, ini segitiga, ya, ini segitiga, kita tahu hukum kosinus berlaku PQ kuadrat, ya, ini panjang ini kan sisi ini, ya, kalau misalnya di hukum kosinus, ini theta, sini A, B, C, maka A kuadrat sama dengan U kuadrat, B kuadrat, C kuadrat dikali 2 BC cos theta, gitu, ya. Maka ini sama dengan norm dari PQ kuadrat akan sama dengan norm dari U kuadrat, ya, ditambah norm dari V kuadrat dikurang 2 kali norm U dikali norm V dikali cos theta. Nah, karena vektor PQ, ini kita tahu vektor PQ ini sama dengan vektor V dikurang U, ya, karena U ditambah PQ sama dengan V, maka ini PQ adalah V dikurang U, maka kita peroleh norm U norm V cos theta, ini, ya, norm U norm V cos theta, ini sama dengan setengah, ya, setengah dari norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat dikurang norm PQ kuadrat, artinya norm V min U kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan, maka akan menjadi ini, ya, di definisi yang pertama tadi, ini adalah U dot V, ya, U dot V, sedangkan ini kalau kita sederhanakan,
Maka dengan mensubstitusikan norm U kuadratnya bisa kita hitung. Norm U kuadrat adalah U kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Kemudian norm V kuadrat, V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Dan norm V min U kuadrat, yaitu sama dengan V1 min U1 dikuadratkan ditambah V2 min U2 dikuadratkan ditambah V3 min 3 dikuadratkan. Nah, ini kalau kita substitusikan ke sini, kemudian kita sederhanakan, maka akan kita peroleh U dot V-nya sama dengan perkalian dari komponen-komponen vektor U dan V ya, yang bersesuaian. Jadi U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Jadi kita sudah punya dua rumus untuk menghitung U dot V. Yang pertama terkait dengan sudutnya, nah, kemudian yang kedua dengan perkalian komponen-komponen vektornya. Nah, apabila di R2, ya, maka U dot V bisa kita definisikan sebagai U1 V1 ditambah U2 V2. Nah, sekarang definisi dot product di ruang berdimensi n di Rn, jika U sama dengan U1 sampai Un, V-nya V1 sampai Vn, vektor-vektor di Rn, maka hasil kali titik atau hasil kali dalam Euclidesnya adalah U dot V didefinisikan sebagai perkalian komponen-komponen vektornya yang bersesuaian. Nah, jadi U1 V1 ditambah U2 V2 dan seterusnya sampai UN dikali Vn. Nah, sebagai contoh, jika U min 1, 3, 5,7, V-nya komponen vektornya min 3, min 4, 1, 0, vektor-vektor di R4, maka U dot V-nya adalah tinggal kita kalikan komponen vektor yang bersesuaian letaknya, yaitu min 1 kali min 3, 3 dikali min 4, 5 kali 1, dan 7 kali 0. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan min 4. Selanjutnya, di contoh 3, tentukan sudut diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Nah, dan kita bisa menerapkan konsep dot product ya, untuk menghitung sudut diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Misal ini D dengan sisi U1 ya. Dengan U1 dan U2 dan U3 kita bisa menghitung sudutnya. Maka diketahui di sini vektor U1 itu komponen vektornya K, 0,0, U2 0,K,0 dan U3 0,00K. Maka kita bisa melihat komponen vektor D ini adalah K, K, dan dapat kita tuliskan sebagai, ini kalau kita keluarkan ya, ini kan jadinya K00 ditambah 0K0 ditambah 00K, artinya sama dengan vektor U1 ditambah U2 ditambah U3. Nah, cos theta ini adalah U1 dot D ya, dibagi norm U1 dikali norm D. Karena kita tahu tadi rumus norm U dikali norm V itu sama dengan norm U norm V dikali cos theta. Artinya cos theta bisa kita cari dengan mencari dengan rumus ini. Artinya norm U1 dot D itu dibagi dengan norm U kemudian dikalikan dengan norm D itu akan sama dengan cos theta. Nah, maka ini akan sama dengan, ini bisa kita hitung U1 dot D, U1 dot D ini akan sama dengan ya, ini U1 K dikali K, kemudian 0 dikali K ditambah 0 kali K, artinya K kuadrat. Kemudian norm U1-nya adalah K ya. Norm U-nya ini adalah akar dari K kuadrat yaitu K. Kemudian norm dari D ini adalah akar dari K kuadrat ditambah K kuadrat ditambah K kuadrat, artinya 3K kuadrat. Atau sama dengan 3K ya. Sehingga kita peroleh, ini kalau K kuadratnya dalam akar jadinya K kuadrat dibagi 1 jadi 1/4 akar 3. Nah, kita tahu kalau cos theta sama dengan 1/4 akar 3, maka theta adalah cos inverse dari 1/4 akar 3 atau mendekati 54,74 derajat. Nah, kalau kita terapkan vektor V ya dikali titik atau di dot product kan dengan dirinya sendiri, maka akan kita peroleh sama dengan V1 kali V1 ditambah V2 kali V2 dan seterusnya Vn kali Vn atau V1 kuadrat, V2 kuadrat ditambah Vn kuadrat. Nah, ini adalah sama dengan norm V dikuadratkan ya. Sehingga kita peroleh norm V itu sama dengan akar dari V dot V. Ini kaitan norm dengan dot product. Nah, itu teorema 1, ini sifat-sifat yang berlaku pada dot product jika U, V, dan W-nya vektor-vektor di Rn dan K-nya suatu skalar,
maka berlaku 4 sifat ini, yaitu u.v sama dengan v.u, ya sifat simetris di situ, kemudian u.v plus w, u.v ditambah u.w, distributif, kemudian k dikali u.v, di mana k-nya skalar, akan sama dengan ku.v. Nah, kemudian dot product ini ada dua kondisi, v.v akan sama dengan lebih besar atau sama dengan 0, dan jika sama dengan 0 ini berlaku jika v-nya sama dengan 0. Nah, sifat-sifat yang lainnya tambahannya yaitu berlaku juga 0.v sama dengan v.0 sama dengan 0. Ini yang bold ini adalah vektor 0, sedangkan yang tidak bold ini skalar 0. Ya. Kemudian berlaku juga sifat-sifat b, c, d, dan e. Nah, sebagai contoh, u dikurang 2v, ya, dot 3u ditambah 4v, ini akan sama dengan, ya, ini kita terapkan hukum distributif, u dot 3u ditambah v, min 2v dot 3u ditambah v. Ini kalau kita sederhanakan kembali, akan sama dengan 3-nya, ya, 3u dot u, kemudian ditambah 4u dot v, dikurang 2 kali 3, 6, 6v dot u, kemudian dikurang 8v dot v. Nah, kita tahu u dot u itu sama dengan nom u kuadrat, v dot v sama dengan nom v kuadrat. Nah, ini sama dengan u dot v sama dengan v dot u, ya. Artinya ini kan 4 min 6 jadinya min 2 u dot v. Nah, sekarang di rumus u dot v tadi kita juga bisa mencari theta, ya, sama dengan cos inverse u dot v dibagi nom u dikali nom v, maka dari sini kita tahu bahwa sinus kosinus, ya, itu berada di antara interval min 1 dan 1. Dengan kata lain, u dot v dibagi nom u nom v ini pasti berada di antara min 1 dan 1. Nah, sehingga ini kalau kita ingat definisi nilai mutlak, ya, nilai mutlak x kurang dari a itu kan jika x-nya berada di antara min a dan a. Artinya ini akan sama dengan nilai mutlak dari u dot v dibagi nom u nom v itu akan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini yang kita sebut selanjutnya dengan ketaksamaan Cauchy squared. Jadi jika U-nya U1 sampai UN, V-nya V1 sampai Vn, vektor-vektor di Rn, maka akan berlaku, ya, nilai mutlak dari U dot V itu akan kurang dari atau sama dengan nom U dikali nom V. Ya, ini berasal dari sini. Nah, ini adalah definisi nilai mutlak, ya. Nilai mutlak ini berada di antara nom U, nom V. Ya. Atau kalau kita tuliskan dalam komponen-komponennya, maka U1 V1 ditambah U2 V2 dan seterusnya UN Vn akan berada di antara U1 kuadrat ditambah UN kuadrat, ya, akar dikali, ini akar V1 kuadrat dan seterusnya sampai Vn kuadrat. Nah, teorema yang keempat, jika U, V, dan W vektor-vektor di Rn, maka berlaku dua sifat ini, ya, nom U tambah V kurang dari atau sama dengan nom U tambah nom V, ketaksamaan segitiga, ya. Kemudian DUV kurang dari DUW ditambah DWV. Artinya jarak U dengan V itu selalu kurang dari atau sama dengan jarak UV ditambah jarak W dan V. Nah, kita buktikan yang A. Kita tahu nom dari U ditambah V dikuadratkan itu akan sama dengan U ditambah V dot U ditambah V. Seperti yang rumus tadi, ya, yaitu nom U itu sama dengan akar dari U dot U, ya. Artinya ini sebagai atau ini W, ya, nom W kuadrat sama dengan akar dari W dot W. Artinya nom W dikuadratkan akan sama dengan W dot W. Nah, sehingga ini kalau kita sederhanakan maka akan menjadi, ya, dengan sifat distributif tadi yang berlaku di dot product. Jadi ini U dot U, ya, ditambah 2 U dot V ditambah V dot V. Kita tahu U dot U sama dengan nom U kuadrat, V dot V ini nom V kuadrat. Nah, ini dengan sifat nilai mutlak kita tahu X, ya, X itu selalu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Artinya persamaan ini akan lebih kecil atau sama dengan, ya, kurang dari atau sama dengan nom U. Nah, ini menjadi U dot V-nya kita mutlakkan. Jadi nilai mutlak U dot V. Kemudian dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy squared tadi, ya, ini karena kita tahu tadi nom U, ya, nilai mutlak U dot V kurang dari atau sama dengan nom U dikali nom V, sehingga ini akan kurang dari ini.
Ya, ininya karena nilai mutlak U dot V itu kurang dari nilai norm U dikali norm V. Kemudian persamaan ini itu sama dengan norm U ditambah norm V dikuadratkan. Nah, kita tahu norm itu selalu bernilai positif, sehingga apabila ya ini kita anggap saja ini X ya, X kuadrat itu kurang dari atau sama dengan Y kuadrat, maka pasti berlaku X kurang dari atau sama dengan Y. Sehingga terbukti U dot V normnya ya, norm dari U dot V kurang dari norm U ditambah norm V. Nah, bukti yang kedua, kita tahu jarak UV itu sama dengan norm dari U min V ya. Kemudian ini bisa kita tulis sebagai U dikurang W ditambah W dikurang V, karena ini min W ditambah W kan jadinya 0 ya. Sehingga kembali lagi ke sini U dot V. Sehingga dengan menggunakan ketaksamaan segitiga tadi, ini akan kurang dari atau sama dengan U min W ditambah norm W min V. Ya, sehingga ini sama dengan ini adalah jarak dari UW, yang ini jarak dari V dan W. Sehingga berlaku terbukti jarak antara U dan V kurang dari atau sama dengan jarak antara UW dan ditambah jarak W dan V. Nah, teorema yang kelima, jika UV vektor-vektor di Rn, maka akan berlaku norm dari U plus V dikuadratkan ditambah norm U min V dikuadratkan akan sama dengan 2 dikali norm U ditambah norm V. Nah, sebagai bukti, ini kalau kita jabarkan ya, ini U plus V norm kuadrat ini kan sama dengan U dot V, U plus V dot U plus V yang berlaku tadi, norm V kuadrat sama dengan V dot V, sehingga ini adalah U min V dot U min V. Artinya kalau kita jabarkan ini jadinya 2 ya, U dot U, ini U dot U, kemudian di sini ada 2 U dot V ya. Kemudian ini U dot U ditambah V dot V. Di sini ada min 2 U dot V, sehingga 2 U dot V min 2 U dot V-nya 0, sehingga bersisa yang 2 U dot V ditambah 2 V dot V, atau ini akan sama dengan 2 kali U kuadrat normnya ditambah norm V dikuadratkan. Teorema yang keenam, jika UV vektor-vektor di Rn dengan hasil dikali dalam Euclides atau mempunyai dot product ya, U dot V-nya, maka U dot V-nya akan sama dengan 1/4 dikali U plus V norm U plus V dikuadratkan dikurang 1/4 norm U min V dikuadratkan. Nah, buktinya kita bisa mencari norm dari U plus V kuadrat, yaitu U plus V dot U plus V. Nah, ini adalah sama dengan norm U kuadrat plus 2 U dot V norm V kuadrat. Begitu juga dengan U min V, normnya dikuadratkan, maka akan kita peroleh sama dengan norm U kuadrat min 2 U dot V ditambah V kuadrat. Nah, ini kalau kita tambahkan, ya, 1/4 norm U plus V kuadrat min 1/4 norm U min V kuadrat, maka akan kita peroleh, ini kita substitusikan ke sini, ya, ini min, ya, di sini ada min 1/4, artinya norm U kuadrat dikurang norm U kuadrat jadi 0, norm V kuadrat dikurang norm V kuadrat jadi 0, sehingga yang bersisa nanti 2 U dot V min jadi plus 2 U dot V, sehingga ini jadi 4 U dot V atau bersisa U dot V, sehingga terbukti U dot V sama dengan 1/4 dikali norm U plus V kuadrat min 1/4 norm U min V kuadrat. Baik, demikian penjelasan tentang dot product atau hasil dikali titik. Untuk pertanyaan, saran, kritik dapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.